Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Sayembara Draupadi. Seperti api yang muncul dari tumpukan abu, Arjuna berdiri seperti pemandangan yang menakjubkan. Sri Krishna telah menunggu hal ini. Ia mengambil tangan kakaknya dan meremasnya dengan bahagia. Ia tersenyum dan melihat pada Brahmana itu seakan-akan berkata, "Tangan Draupadi telah dimenangkan oleh orang yang tepat." Semua mata beralih pada Brahmana muda itu. Tidak seorang pun tahu siapa dirinya. Tidak seorang pun kecuali Sri Krishna, Balaram, Daumya, Bhisma, dan Pandawa sendiri. Arjuna menaiki panggung dan berkata pada Drestayumna, "Apakah seorang Brahmana diizinkan untuk mencoba dan menjatuhkan sasaran itu?" Seolah-olah tidak ada seorang ksatria yang mampu menghadapi Matsya Yantra ini. Matanya memandang ke sekeliling aula dengan pandangan senang dan setengah mengejek. Drestayumna berkata, "Mengapa? Tentu saja. Siapapun bebas untuk mencoba. Siapapun, apakah ia seorang Brahmana, seorang ksatria, seorang Waisya, atau bahkan seorang Sudra. Aku harap engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Dengan 5 panah ini, engkau harus menjatuhkan ikan yang berputar di atap yang tinggi. Jika engkau mampu melakukannya, adikku akan menjadi pengantin wanitamu. Aku berjanji padamu, aku tulus dalam janjiku." Arjuna kemudian mendekati busur yang agung itu. Ia membuat pradaksina terhadap panah itu. Ia memberi hormat sebelumnya. Kemudian, dengan senyuman yang tipis di bibirnya, ia mengambil panah di tangannya. Ia membentangkan setelah menarik tali busur. Ia menembakkan 5 panah dalam waktu yang singkat. Sasaran dibidik dalam waktu yang singkat. Matsya yang telah menyusahkan semua orang begitu lama jatuh ke tanah. Ada sorak-sorai dalam aula itu. Semua Brahmana begitu senang karena berpikir bahwa seorang Brahmana dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ksatria. Bunga-bunga dihamburkan pada Arjuna dari langit, seperti seekor angsa. Draupadi berjalan menuju Arjuna dan meletakkannya kalungan bunga di lehernya. Aula itu dipenuhi dengan suara trompet kerang dan semua alat-alat musik surgawi. Langit dipenuhi dengan suara alat-alat musik surgawi. Arjuna dan Draupadi nampak serasi, seperti Indra dengan Saci, seperti Agni dan Swaha, seperti Wisnu dengan Laksmi, seperti matahari dengan Usa, seperti Matha dengan Rati, seperti Dewa Sangkara dengan Uma, seperti Sri Rama dengan Sita, seperti Nala dengan Damayanti. Arjuna menggandeng tangan Draupadi dan turun dari panggung. Raja Draupada senang melihat pemuda yang tampan dan terlihat seperti bangsawan itu. Raja-raja sesaat tidak memberikan tepuk tangan. Kemudian kemarahan mereka terlihat. Mereka mengatakan, "Draupada, ini telah menghina kita. Ketika begitu banyak raja yang telah berkumpul di sini, ia telah menghina kita dengan memberikan putrinya pada seorang Brahmana. Jika seorang pun tidak dapat membidik sasaran, putrinya harus membunuh dirinya daripada harus menikah dengan seorang Brahmana. Kami tidak dapat menerima hinaan ini. Tindakan raja ini tidak dapat dimaafkan. Mari kita semua menyerang dan membunuhnya." Draupada sangat marah atas kemarahan raja-raja yang lain. Ia melihat Brahmana muda yang menjadi penyebab semua ini. Arjuna tersenyum meyakinkannya dan berkata, "Aku mohon janganlah takut. Aku mampu menangani mereka." Bima datang dan berdiri di dekat Arjuna. Ia mencabut sebatang pohon yang dekat dengannya.
dan siap bertarung bersama adiknya. Arjuna berdiri tegak di samping Bima. Draupadi berdiri memegang erat kulit rusa yang dikenakan oleh Arjuna. Sementara itu, Yudhistira dan si kembar pulang memberitahu Kunti bahwa Arjuna telah memenangkan Draupadi. Mereka kembali dan bergabung dengan saudara mereka. Sementara itu, Sri Krishna menonton mereka. Ia berbicara pada kakaknya Sri Balaram. "Lihat kakak, yang membentangkan busur dan memenangkan Draupadi pastilah Arjuna. Pemuda yang terlihat sangat kuat itu pastilah Bima. Pemuda yang telah mencabut sebatang pohon yang terkenal sangat kuat. Dua pemuda yang berkulit gelap itu yang terlihat sangat mirip. Pemuda-pemuda yang tampan itu pastilah Nakula dan Sahadewa. Pemuda yang tampan dengan mata yang indah dan alis yang berwibawa pastilah Yudhistira. Aku yakin akan hal itu. Sangat yakin, seperti aku yakin bahwa diriku adalah Krishna dan dirimu adalah Sri Balaram. Untunglah Pandawa selamat dari istana kardus yang menakutkan." Brahmana yang berkumpul di sana berkata, "Wahai anak muda, jangan pedulikan para raja ini. Kami di sini untuk membantumu. Engkau harus bertarung dengan mereka." Arjuna tersenyum dengan senyuman yang menawan sebagai tanda terima kasih dan berkata, "Kalian semua boleh menonton. Aku bisa menanganinya sendiri." Dengan Bima yang membantunya, yang berdiri siap untuk bertarung, ia bersiap-siap untuk membinasakan banyak raja yang mendekati mereka. Yudhistira dan si kembar bergabungan dengan dua saudara mereka, Arjuna dan Bima. Kelima orang ini bertarung dengan semua raja yang menyerangnya. Salya berhadapan dengan Bima, Duryodhana melawan Yudhistira, dan Sangkuni dengan Nakula yang termuda. Duryodhana dan yang lainnya berpikir akan sangat mudah untuk mengalahkan Brahmana ini. Tetapi panah-panah Arjuna telah mengejutkan mereka. Melihat semua itu karena menuju tempat pertarungan. Setelah melakukan pertarungan yang mendadak itu, seluruh pasukan telah dikalahkan. Pandawa bebas untuk pulang. Melihat Pangeran Kuru dan Karna dikalahkan, raja-raja yang lain berdiri di sana tidak melakukan apapun. Ketika Sri Krishna berbicara, ia berkata, "Aku pikir pertarungan ini tidak benar. Apalagi Brahmana ini telah memenangkan Draupadi dengan jujur." Ia bertanya pada Drestayumna, apakah Brahmana diizinkan untuk mencoba? Pangeran Pancala itu berkata, "Siapapun ia, apakah ia seorang Brahmana, seorang ksatria, seorang waisya, atau bahkan seorang sudra, ia diizinkan untuk mencoba. Jika ia menang, adikku akan menjadi pasangannya." Ketika kata-kata ini diucapkan oleh Drestayumna, tidak ada seorang pun yang keberatan. Sekarang, dengan melawan Brahmana ini, berarti bahwa orang yang lebih baik tidak harus selalu pangeran yang terlahir dari istana yang mulia. Marilah kita hentikan pertarungan yang lebih jauh lagi. Raja-raja yakin bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan Brahmana yang tidak dikenal ini. Mereka semua mau mendengarkan saran Sri Krishna. Mereka pergi ingin tahu tentang identitas dari para Brahmana itu. Kemudian para Pandawa dan Draupadi mencapai rumah tukang periuk di mana ibunya telah menunggu mereka di sana. Jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera. Om Santi 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 Om.